Cinta kasih yang berkomitmen. Refleksi pagi 490. Apa harapan sang istri dalam hubungan pernikahannya? Lihatlah Kidung Agung 8 ayat 1-3. Oh, seandainya engkau, saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Saudara-saudara, fakta hubungan pernikahan yang kuat dan tidak terpisahkan digambarkan sebagai hubungan seperti saudara sedaging yang tidak bisa dipungkiri oleh masalah apapun. Itulah gambaran tentang tidak terpisahkannya relasi suami istri dalam Tuhan. Saudara-saudara, baik orang berkomitmen atau tidak dalam hubungan saudara sekandung, maka fakta hubungan saudara itu memang tidak bisa dipungkiri. Berbeda dengan itu, tanpa komitmen, maka relasi suami istri bisa saja tercederai. Oleh sebab itu, komitmen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cinta kasih. Pada zaman sekarang ini, ada saja pasangan yang tidak peduli akan komitmen dalam pernikahannya walaupun mengaku saling mencintai. Ini bukanlah cinta kasih yang dimaksudkan Tuhan bagi umatnya. Lihatlah cara Kristus mengasihi. Kristus rela merendahkan diri, bahkan mati bagi kita. Inilah contoh cinta kasih yang berkomitmen. Bila cinta kasih yang penuh komitmen itu ada, niscaya terang pernikahan Kristen akan memancar di masyarakat. Kesaksian melalui relasi yang mesra dan harmonis. Refleksi pagi 491. Orang banyak menyambut kedatangan kedua mempelai yang datang dari Padang. Ini dia sambutan mereka di Kidung Agung 8 ayat 5a. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Saudara-saudara, dalam cinta kasih, suami istri ini datang dalam kemesraan. Inilah proklamasi cinta kasih mereka di hadapan banyak orang. Seperti halnya hakikat garam dan terang yang membawa dampak bagi sekitarnya, demikian juga kehidupan suami istri Kristen di tengah-tengah masyarakat. Dampak seperti apa yang akan dibawa pasangan suami istri? Kemesraan dan hubungan yang harmonis dari pasangan suami istri adalah bentuk kesaksian Kristen bagi dunia di sekitarnya, karena Allah adalah kasih. Saudara-saudara, kemesraan pasangan suami istri yang diungkapkan secara etis dan estetis merupakan suatu bentuk kesaksian yang tersendiri di masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya berita seputar perpecahan dalam rumah tangga, serta gosip-gosip kawin cerai selebritis, relasi yang harmonis dari pasangan suami istri Kristen adalah seperti air sejuk di tengah-tengah padang gurun kering. Relasi yang mesra dan harmonis dari suami istri ini harus diusahakan dengan didasarkan pada pengenalan dan pertumbuhan dalam Kristus. Di atas dasar yang kokoh ini, pasutri Kristen membangun kesaksian mereka. Bila kita melihat pasangan yang mesra dan harmonis, sangat menyenangkan, bukan? Mari kita usahakan.
merawat anugerah kasih dalam pernikahan. Refleksi pagi 492. Sang istri mengungkapkan cinta kasih kepada suaminya di Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara, cinta kasih sang istri digambarkan begitu indah, kuat dan berkuasa, seperti meterai dalam hati yang lebih berkuasa dari maut, yang tak dapat dipadamkan dengan air ataupun dihanyutkan oleh sungai, bahkan tidak bisa dibeli dengan segala harta. Saudara-saudara, cinta kasih dalam pernikahan Kristen seharusnya bukanlah cinta kasih yang menggebu-gebu dan membara sebentar, serta kemudian padam. Mestinya, cinta kasih antara suami dan istri itu justru akan makin berkobar seiring dengan berjalannya waktu. Apakah mungkin? Tentu saja mungkin bila suami istri mengutamakan kehendak Kristus dalam pernikahannya. Bila pernikahan itu mendahulukan kehendak sendiri dan mau menang-menangan saja, niscaya cinta kasih akan luntur. Marilah kita datang kepada Tuhan yang telah memberikan kita anugerah cinta kasih. Dalam kekuatan yang dari Bapa di sorga, pasutri Kristen pasti akan dimampukan untuk membawa kesaksiannya ke masyarakat. Menjadi atap perak dan palang kayu aras. Refleksi pagi 493. Setelah sang istri mengalami keindahan cinta kasih bersama suaminya, apa hikmat yang didapatkannya bagi para gadis? Ini nasihatnya di Kidung Agung 8 ayat 8 dan 9. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Saudara-saudara, tembok kemurnian hidup dan pintu pergaulan yang benar bagi para gadis haruslah dijaga melalui doa, nasihat, serta teladan kehidupan dari orang-orang yang takut Tuhan. Merekalah atap perak dan palang kayu aras yang menjaga kehidupan generasi muda jemaat Tuhan. Saudara-saudara, di Indonesia masa kini, menjaga kemurnian hidup dalam pergaulan yang benar bagi anak-anak muda menjadi makin tidak mudah. Keterbukaan akses ke berbagai jenis informasi, termasuk hal-hal yang tidak membangun iman, bisa mendorong anak-anak muda kepada suatu pergaulan bebas muda-mudi. Kumpul kebo dan seks sebelum menikah makin menjadi hal yang biasa. Norma-norma iman menjadi terabaikan. Peran atap perak dan palang kayu aras dari orang-orang yang takut Tuhan sangatlah diperlukan untuk ikut menjaga anak-anak muda dalam kemurnian hidup dan pergaulan yang benar melalui doa, nasihat, dan keteladanan hidup. Ayolah kita ikut menjaga generasi muda gereja dan bangsa.
mengupayakan kemurnian hidup. Refleksi pagi 494. Kalau sang istri mengumpamakan adiknya yang masih gadis itu sebagai tembok yang harus dijaga kemurnian hidupnya oleh atap perak, maka ia pun menjaga kemurnian hidupnya seperti yang dinyatakannya di Kidung Agung 8 ayat 10. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya, ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Saudara-saudara, di mata sang suami, kemurnian hidup sang istri yang terjaga sewaktu masa gadisnya telah membuat sang istri mendapat kebahagiaan. Ini adalah hal yang menarik hati sang suami dan membuatnya berbahagia pula. Sang istri tidak hanya memberikan nasihat tentang kemurnian hidup kepada adiknya, tetapi ia juga menghidupi apa yang dinasihatkannya itu. Saudara-saudara, memberi keteladanan dalam kemurnian hidup merupakan tantangan besar bagi orang percaya. Dalam kehidupan zaman modern di Indonesia ini, gaya hidup yang menjaga kemurnian hidup sudah dianggap ketinggalan zaman. Tetapi, apakah kemudian kehidupan dalam pergaulan muda-mudi yang bebas itu membahagiakan? Ternyata tidak. Pelajaran dari firman Tuhan menunjukkan bahwa kemurnian hidup yang dijaga sejak dari masa muda akan membawa kebahagiaan yang tersendiri bila tiba saatnya berkeluarga. Peran keteladanan dari pasutri yang hidup berintegritas sejak masa mudanya merupakan kesaksian hidup yang membawa terang cemerlang, baik bagi gereja tetapi juga bagi masyarakat. Menjadi pasangan yang sepadan. Refleksi pagi 495. Bagaimana sang gadis Sulam, istri Salomo, melihat keberadaan dirinya? Ini pandangannya di Kidung Agung 8 ayat 11 dan 12. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Saudara-saudara, bila gadis Sulam itu menggambarkan dirinya sebagai kebun anggur yang melimpah hasilnya, maka sang gadis Sulam diberi anugerah Tuhan untuk memenuhi harapan dan menjadi berkat bagi Raja Salomo, bahkan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, di dalam anugerah Tuhan, istri dapat berperan sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya, seperti halnya yang digambarkan dengan 1.000 keping perak sebagai hasil dari kebun Salomo. Tanpa anugerah Tuhan, tidak mungkinlah sang istri dapat berperan sebagai istri yang semestinya. Bila relasi suami istri diwarnai oleh cinta kasih yang mendalam, maka masing-masing pihak akan berusaha untuk menjadi berkat bagi pasangannya dan bukannya malah menjadi noda, keluhan, bahkan kutuk. Upaya untuk bertumbuh dalam iman dan karakter Kristiani merupakan jalan untuk menjadi pasangan yang saling menjadi berkat, baik bagi pasangannya maupun sekitarnya.
merindukan Dia senantiasa. Refleksi pagi 496. Sebagai penutup Kidung Agung, sang suami mengungkapkan kembali kerinduan hatinya kepada istrinya, sang penghuni kebun, seperti terungkap di Kidung Agung 8 ayat 13. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Saudara-saudara, sang suami merindukan untuk bisa selalu dekat dan mendengarkan suara istrinya. Kerinduan sang suami direspons oleh kerinduan istrinya untuk cepat bertemu dengannya, seperti terungkap di Kidung Agung 8 ayat 14. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudara-saudara, seperti kerinduan suami istri ini, demikian juga seharusnya kerinduan jemaat untuk menanti kedatangan Kristus. Saudara-saudara, sudah selayaknya lah bila kerinduan untuk selalu bersama sepanjang hayat menjadi kerinduan suami istri yang saling mencinta. Meskipun topan badai kehidupan pasti ada, tetapi cinta kasih suami istri yang selalu hidup dalam anugerah Tuhan pasti membuat mereka bisa melewati segala tantangan kehidupan. Hanya di dalam Tuhanlah pernikahan bisa langgeng. Inilah seharusnya pernikahan Kristiani. Seperti halnya kerinduan istri terhadap suaminya karena cinta kasih, demikian jugalah seharusnya kerinduan umat Tuhan dalam menantikan kedatangan Kristus. Kerinduan bertemu itu harus terus dipupuk dan dirawat dengan kehidupan yang selaras dan setia dengan apa yang dikehendaki Kristus. Mari tetap rindukan Kristus.